guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dianti, mahasiswi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Human Resource Management negara Swiss. Yang pertama itu ada sejarah. Pada tahun 1291, Swiss adalah Liga Kanton di Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1648, Perjanjian Westphalia memberi Swiss kemerdekaannya dari Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1815, Kongres Wina dijamin netralitas dan mengakui kemerdekaan Swiss. Pada masa revolusi tahun 1847, kanton-kanton Katolik memisahkan diri dan mengorganisir serikat terpisah yang disebut Sonderbund. Tetapi mereka dikalahkan dan kembali bergabung dengan federasi. Pada tahun 1848, Swiss mendirikan konstitusi baru meniru Amerika Serikat. Pada tahun 1874, Swiss mendirikan pemerintahan pusat. Netralitas yang ketat adalah kebijakan dalam Perang Kedua. Pada tahun 1999, Ruth Dreifuss menjadi presiden wanita pertama di Swiss. Pada September 2000, Swiss memilih menentang rencana untuk mengurangi jumlah orang asing di negara mereka tersebut. Pada 10 September 2002, Swiss ditinggalkan. Netralitas lama dipegang untuk menjadi anggota 190 dari PBB. Pada Desember 2011, Evelyn Whitmer terpilih sebagai presiden dengan 179 dari 239 suara. Evelyn menjadi presiden perempuan ketiga berturut-turut, dan Welly Maurer terpilih menjadi wakil presiden. Yang kedua itu ada budaya. Budaya Swiss menggunakan 4 bahasa, yaitu bahasa Jerman, Prancis, Italia, dan bahasa Romans. Yang kedua, penduduknya bekerja keras dan mandiri. Negara Swiss sebagian besar dihuni oleh pendatang dari berbagai negara di sekitarnya. Banyak pendatang dari berbagai negara tetangga mempengaruhi kebiasaan di negara Swiss ini. Misalnya, penduduk Swiss keturunan Jerman terkenal dengan pribadi yang produktif. Sementara itu, penduduk Swiss keturunan Prancis sangat mudah bergaul dan mendominasi bidang marketing dan public speaking di negara ini. Tak heran bila negara Swiss menjadi penduduk yang tekun, bekerja keras, dan mandiri. Kemudian, pejabat pemerintah tak diberi fasilitas mewah. Mengapa? Karena negara Swiss memiliki budaya yang unik, di mana lain sebagainya. Para pejabat pemerintah Swiss harus mengeluarkan dana dari kantong pribadinya untuk menikmati fasilitas tersebut. Kemudian ada budaya Swiss mengutamakan kendaraan umum. Gaya hidup penduduk Swiss berbeda dengan Indonesia. Pejabat hingga warganya mengutamakan angkutan umum untuk pergi ke kantor atau ke tempat lainnya. Mereka selalu menggunakan kereta api atau berjalan kaki bila jarak. Yang ketiga itu ada politik. Swiss adalah negara Republik Federal sejak tahun 1848. Swiss terdiri dari Dewan Nasional dan Dewan Negara.
Ada dua sistem politik yang diterapkan oleh negara Swiss, yaitu demokrasi langsung dan sistem republik direktorial. Sejak tahun 1848, Konstitusi Federal Swiss sudah mengadaptasi bentuk politik demokrasi langsung. Penggunaan demokrasi pada sistem federal dikenal sebagai civic rights, memungkinkan warganya untuk menentukan keputusan-keputusan parlemen. Dengan sistem tersebut, penduduk bisa menjadi aktif, berpartisipasi dalam pembuatan hukum yang ada, karena hukum yang berlaku ditentukan berdasarkan keputusan dari mayoritas penduduk. Swiss juga mengadopsi sistem republik direksional, yang merupakan sebuah sistem di mana suatu negara dipimpin oleh suatu kelompok yang terdiri dari beberapa orang, yang secara bersama-sama menjalankan kekuasaan sebagai kepala negara. Lalu ada hukum. Hukum di Swiss menggunakan tradisi hukum sipil. Swiss memiliki sistem hukum yang berbasis undang-undang yang independen dari semua cabang pemerintahan lainnya. Semua pembuatan hukum kekuasaan terletak pada 26 negara bagian yang dikenal sebagai kanton. Federalisme tetap menjadi komponen fundamental dari sistem. Lalu, kita masuk. Swiss merupakan negara yang cukup teratur dengan fondasi ekonomi yang sangat kuat, industri yang unggul, dan didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Sektor utama ekonomi Swiss adalah produksi. Sektor produksi utama diantaranya yaitu kimia, obat, instrumen, pengukuran presisi, dan instrumen musik. Sektor jasa terutamanya yaitu perbankan, asuransi, pariwisata, dan organisasi internasional. Swiss mempunyai ekonomi yang sangat stabil, makmur, dan berteknologi tinggi. Pada tahun 2011, negara ini termasuk dalam golongan negara termakmur di dunia. Berdasarkan pendapatan per kapita negara ini pun lebih tinggi daripada kebanyakan negara Eropa Barat lainnya. Sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang paling baik, Swiss memiliki jumlah pengangguran yang sangat rendah. Bulan Februari tahun 2010, pengangguran di Swiss mencapai 4,1% dan menurun sampai dengan Desember tahun 2011 di angka 3,1%. Swiss menjadi bangsa yang mengandalkan perdagangan untuk memasukkan pendapatan negara juga. Swiss bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada demografi. Swiss terletak di selang bermacam norma budaya istiadat Eropa yang akhir memengaruhi negara ini. Terdapat 3 bahasa resmi nasional yaitu bahasa Jerman, Prancis, dan Italia, serta 1 bahasa resmi lokal yaitu bahasa Romans. Pemerintah federal diwajibkan menggunakan ketiga bahasa resmi tersebut di parlemen. Tiap pelajar Swiss harus mempelajari salah satu bahasa resmi lainnya, sehingga kebanyakan penduduknya bilingual. Karena banyaknya penduduk dan pekerja asing sekitar 20%, bahasa Inggris juga banyak dipergunakan. Agama yang paling banyak dianut di Swiss adalah Katolik Roma, yang dianut 45% dari populasi. Terdapat juga Protestan sekitar 35%, dan imigrasi membawa masuk Islam dan Ortodoks Timur masing-masing 2,5% dan 1,5%. Berikut adalah data demografi di negara Swiss.
Yang terakhir ada manajemen. Manajemen di Swiss mempersiapkan SDM yang berkualitas, dimulai dari lulusan mahasiswanya. Lulusan vokasi di Swiss sangat mudah terserap oleh industri. Artinya, mahasiswa vokasi tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi melakukan praktik di perusahaan. Contoh proyeknya yaitu pembangkit listrik di pegunungan Alpen. Yang kedua, itu ada kualitas pengajar. Dosen-dosen pengajar setidaknya harus memiliki pengalaman bertahun-tahun di ranah yang mereka ajarkan. Manajemen perguruan tinggi vokasi dan dosen harus berbicara bahasa industri dan memahaminya. Perguruan tinggi vokasi dan industri akan saling mendapatkan manfaat dari memberikan kesempatan magang pada dosen atau mahasiswa vokasi. Secara bisnis, mempekerjakan tenaga kerja berkualitas akan membantu mereka mencapai profit yang luar biasa. Di Swiss, seorang dosen membutuhkan pengalaman praktik di industri selama 3-5 tahun untuk memenuhi kualifikasi dan mengajar di perguruan tinggi vokasi. Swiss memang termasuk negara yang memiliki pendidikan vokasi terbaik di dunia. Swiss sukses dan menjadi referensi negara-negara besar seperti Amerika Serikat dalam hal pendidikannya. Di Swiss, perusahaan-perusahaan akan lebih mencari SDM yang bisa menjalankan fungsi yang dibutuhkan dan memikirkan bagaimana cara mereka untuk menunjukkan performanya. Setelah mempersiapkan SDM yang berkualitas, Swiss menghasilkan pekerja yang terampil. Dibuktikan oleh kebanyakan warga Swiss memilih untuk tidak menyelesaikan studinya di satu sekolah. Mereka memilih pindah dari satu sekolah ke sekolah lain, melakukan magang di perusahaan, dan merasakan pengalaman langsung dalam lingkungan kerja. Swiss merupakan negara yang mendapatkan manfaat dari bakat-bakat muda profesional. Tingkat pengangguran pemuda mereka hanya di kisaran 1 digit. Swiss pun memiliki tenaga kerja terampil yang bisa menghasilkan barang dan jasa berkualitas tinggi. Sistem tersebut mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari para pengusaha Swiss yang menganggap sebagai kontributor utama bagi vitalitas dan kekuatan ekonomi Swiss yang berkelanjutan. Dalam Global Competitiveness Report, Swiss dinilai sebagai negara terbaik dalam hal pelatihan staf dengan banyak perusahaan mengakui manfaat dari pengembangan profesional.